Malam, saya Hani dari kelas MJ704 akan membawakan presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis. Sebelumnya, untuk ujian ini kami telah diberikan materi berupa artikel dari Liputan 6 dengan judul Dokter Estetika ungkap daftar skincare yang overklaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone. Untuk efektivitas dan efisiensi, saya akan langsung ke yang pertama, yaitu pandangan mengenai praktik overklaim dalam industri skincare. Tentu saya tidak setuju dengan praktik overclaim, karena sejatinya tindakan ini adalah tindakan penipuan yang bertujuan mencari keuntungan besar tanpa memedulikan konsumen. Tindakan ini secara jelas melanggar beberapa prinsip etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Sudah jelas bahwa overclaim adalah bentuk ketidakjujuran karena memberikan informasi yang menyesatkan dalam hal ini mengenai kandungan dan efektivitas produk. Yang kedua, prinsip tidak berniat jahat. Sesuai dengan artikel, overclaim yang menyertakan bahan berbahaya atau produk yang sengaja tidak efektif tetapi dijual bahkan dalam harga yang mahal, berarti perusahaan telah mengesampingkan komitmennya. Dan yang ketiga, ada prinsip keadilan. Overclaim melanggar keadilan karena merugikan hak. Yang diuntungkan di sini hanyalah konsumen, hanyalah produsen. Dan yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini dilanggar karena dengan adanya overclaim berarti perusahaan mengambil keuntungan besar melalui klaim palsu. Jadi hanya produsen yang diuntungkan, sementara konsumen dirugikan. Hal ini bertentangan dengan tujuan bisnis yang seharusnya saling menguntungkan. Yang kedua, masalah prinsip dan dampak terhadap konsumen. Yang pertama, ada masalah yang dapat diidentifikasi dari artikel ini, yaitu overclaim kandungan dan manfaat produk. Contoh dari artikel yaitu moisturizer retinol serum, yang mengklaim mengandung retinol 2%, tetapi faktanya hanya 0,0017. Hal ini sangat jauh. Dan contoh lainnya yaitu bibit whitening yang mengklaim B3, tetapi kandungan yang terdapat sangatlah sedikit. Dan yang kedua, yaitu masalah penggunaan bahan berbahaya. Dalam artikel, salah satu produk yang diungkap mengandung hidroquinone, yaitu bahan yang berisiko menyebabkan iritasi, kerusakan kulit, dan efek kesehatan serius jika digunakan tanpa pengawasan medis. Dan masalah ketiga yaitu motif tidak etis. Dalam artikel tersebut, dokter estetika, yaitu dokter Deka, menyebut bahwa praktik ini dilakukan semata-mata hanya demi flexing, bukan untuk memberikan manfaat nyata kepada konsumen. Lalu apa dampaknya? Dampaknya paling setidaknya ada tiga, yaitu kerugian finansial. Karena tentu saja konsumen membeli produk yang tidak sesuai dengan klaim. Dan yang kedua, kerugian kesehatan. Seperti yang telah diungkapkan di artikel, ada produk yang menggunakan bahan hidroquinone. Jadi, dapat menyebabkan iritasi dan sebagainya akibat bahan tersebut. Dan yang ketiga, kerugian psikologis, seperti hilangnya kepercayaan terhadap brand dan rasa kecewa. Yang ketiga, rekomendasi atau penyesuaian dan langkah-langkah konkret perusahaan. Menurut saya, perusahaan harus melakukan langkah-langkah tersebut. Yang pertama itu, melakukan transparansi klaim produk. Perusahaan harus memastikan setiap klaim yang dibuat sesuai dengan fakta melalui uji labor independen, dan hasil pengujiannya nanti harus dipublikasikan secara terbuka. Yang kedua, penghapusan bahan berbahaya. Penggunaan bahan berbahaya seperti contohnya hidroquinone tadi harus benar-benar dihapus dari formula produk. Dan untuk menjamin hal ini, perusahaan perlu melakukan audit berkala terhadap komposisi produk dan menggantinya sesuai dengan aturan regulasi BPOM. Yang ketiga, penerapan standar regulasi dan sertifikasi. Jadi, setiap produk harus memenuhi standar keamanan dan memiliki izin edar resmi dari BPOM. Hal ini membuat konsumen dapat mendapatkan produk yang aman dan juga berkualitas. Dan yang keempat, perusahaan melakukan komunikasi edukatif kepada konsumen. Jadi, perusahaan perlu memberikan informasi yang realistis tentang manfaat, menghindari klaim berlebihan, dan mengedukasi cara penggunaan yang aman. Jika perusahaan telah melakukan hal-hal ini, menurut saya dapat meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Karena yang pertama akan adanya akuntabilitas. Jadi perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran klaim dan keamanan produk. Lalu, kepercayaan publik.
Jika hal ini telah dibangun, telah dilakukan oleh perusahaan, maka transparansi dan edukasi akan membuat hubungan jangka panjang dengan konsumen, karena kepercayaan telah didapat. Dan yang ketiga, tentunya keberlanjutan bisnis, yaitu dengan cara menghindari sanksi hukum karena tidak ada produk yang berbahaya, dan juga menjaga reputasi agar tetap kompetitif di pasar. Yang keempat, cara perusahaan memastikan produk sesuai regulasi dan langkah yang perlu diambil. Menurut saya, ada 6 hal, yaitu yang pertama registrasi BPOM. Tentu saja pastikan semua produk memiliki nomor notif resmi. Yang kedua penerapan CPKB. CPKB itu cara pembuatan kosmetik berkualitas dengan cara menjaga kebersihan, kontrol bahan baku, dan proses produksi sesuai standar. Yang ketiga uji keamanan dan mutu. Yang keempat validasi klaim. Lalu ada pelabelan transparan dan tentunya audit internal. Hal ini penting dengan cara membuat tim compliance dan melakukan pemeriksaan berkala. Dan yang terakhir, hasil yang diharapkan jika perusahaan skincare menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah. Menurut saya, ini adalah dampak yang dapat dihasilkan jika perusahaan telah benar-benar menerapkan etika bisnis. Yang pertama itu kepercayaan konsumen meningkat. Dengan klaim yang jujur dan produk yang aman, konsumen pasti merasa lebih yakin dan membangun loyalitas jangka panjang. Tentu juga dengan mengurangi resiko kekecewaan, bahkan tuntutan hukum atau lawsuit. Yang kedua, reputasi perusahaan semakin baik. Tentunya, perusahaan yang mematuhi etika dan regulasi akan dikenal sebagai brand yang bertanggung jawab. Hal ini menciptakan citra positif, memperkuat daya saing, dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, kesehatan masyarakat terjaga. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, dilakukannya penghapusan bahan berbahaya dan penerapan standar keamanan. Dampaknya dari ini, masyarakat lebih terlindungi dan industri kosmetik menjadi lebih aman serta dipercaya. Yang keempat, tentunya keberlanjutan bisnis. Kepatuhan terhadap regulasi menghindarkan perusahaan dari sanksi, penarikan produk, dan kerugian reputasi karena tidak dipercaya oleh konsumen. Hal ini mendukung pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Demikian presentasi atas artikel untuk ujian tengah semester mata kuliah etika bisnis. Terima kasih.